Puji Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini dengan satu tema, yaitu mewaspadai berhala dalam ibadah. Ya, satu bacaan firman Tuhan yang akan kita baca bersama-sama terambil dari Keluaran pasal 20 ayat 22 sampai 26. Nah, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Dan kemudian nanti kita berdoa bersama-sama ya. Di sana dikatakan demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Janganlah kamu membuat di sampingku ala perak, juga ala emas, janganlah kamu buat bagimu. Kau buatlah bagiku mezbah dari tanah dan persembahkanlah di atasnya korban bakaranmu dan korban keselamatanmu, kambing dombamu dan lembu sapimu. Pada setiap tempat yang kutentukan menjadi tempat peringatan bagi namaku, aku akan datang kepadamu dan memberkati engkau. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari batu pahat, sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, maka engkau melanggar kekudusannya. Juga jangan engkau naik tangga ke atas mezbahku supaya auratmu jangan kelihatan di atasnya. Nah, mari kita bersatu dalam doa ya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, berkati kami, tuntun kami, dan khususnya ketika kami mencoba memahami, merenungkan tentang berhala, satu tema yaitu berhala di dalam ibadah. Tuhan kiranya menolong kami, membawa kami mengerti akan apa yang Kau kehendaki, dan perintah ibadah yang Kau berikan bagi orang Israel saat itu juga boleh menjadi ingatan bagi kami hari ini ya Tuhan. Kadangkala kami sebagai manusia, sebagai pribadi, kadang tertarik dengan hal lain atau tergoda dengan yang hal lain, sehingga kami gagal fokus menyembah, memuliakan, beribadah kepada Tuhan. Menolong kami biarlah melalui pelajaran ini atau firman Tuhan ini kami boleh mengerti kehendak Tuhan. Berkati setiap kami umat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan ketika Tuhan itu memanggil orang Israel keluar dari Mesir, ya, jadi ketika orang Israel dipanggil keluar dari Mesir melalui Musa yang memimpin mereka, Tuhan yang menebus mereka, membawa mereka keluar dari Mesir, ada satu kalimat yang senantiasa diulang oleh Tuhan ketika Musa dan Harun ini menghadap Firaun. Apa itu? Yaitu mereka selalu akan berkata kepada Firaun begini, biarkanlah umatku pergi. Jadi ke satu gunung katanya begitu, ke satu tempat, supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sehingga kita menyadari bahwa ibadah itu bukan natur dari kita memang, tapi itu panggilan Tuhan, kehendak Tuhan, rancangan Tuhan bagi kita umatnya. Biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, ketika kemudian Tuhan menuntun orang Israel keluar dari Mesir, mereka sampai di sebuah gunung apa namanya? Gunung Sinai. Nah, Bapak Ibu, di Gunung Sinai itulah Tuhan itu memberikan perihal tentang ibadah. Nah, ini timeline Israel di Gunung Sinai. Kira-kira modelnya begini, Bapak Ibu. Tidak tahu ketok apa enggak ini. Ya. Nah, kalau kita lihat ketika mereka sampai di Gunung Sinai, Israel tiba di hari ketiga, bulan ketiga, hari pertama, dan seterusnya seperti itu. Sampai kemudian Tuhan itu mempersiapkan mereka ya. Hari kedua dan tiga itu mempersiapkan mereka untuk ketemu Tuhan. Tapi yang terjadi, mereka itu takut ketemu Tuhan. Karena apa? Waktu melihat Tuhan dalam guru, dalam badai, bukan badai, guru yang besar, yang mereka itu ketakutan. Sehingga mereka tidak mau langsung ketemu Tuhan, kira-kira begitu. Nah, itulah sebabnya kemudian kita ini menjumpai kalimat tadi, ayat yang kita baca tadi, Bapak Ibu. Kemudian orang Israel itu ngomong ya sama Musa, kami takut, lebih baik kamu aja ngomong Tuhan ngomong sama kamu yang ngomong sama kami, kira-kira begitu. Nah, makanya kemudian setelah Tuhan itu memberikan 10 perintah dan sebagainya, muncullah bagian yang kita baca tadi ini ya. Lalu berfirman Tuhan Allah kepada Musa, karena mereka ini takut,
Maka Tuhan ngomong ke Musa, Musa sampaikan ke orang Israel. Apa itu? Beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu. Artinya orang Israel itu sudah tahu Tuhan. Suara Tuhan kayak apa, Tuhan menyatakan diri seperti apa. Lalu perintah Tuhan, janganlah kamu membuat di sampingku ala perak, juga ala emas, janganlah kamu buat bagiku. Termasuk kemudian mezbah, kemudian aturan-aturan di dalam itunya dan sebagainya. Tadi buat mezbah nggak boleh diukir-ukir, nanti takutnya malah jadi kayak ilah tadi ya, disebut patung berhala tadi dan sebagainya. Maka Tuhan itu memberi aturan-aturan sampai gini, ada mezbah itu yang tinggi Bapak Ibu. Nah orang itu kan pakai bajunya bukan seperti baju kita, celana gini ya. Kalau dulu kan pakainya kayak baju karung-kurung itu ya. Jadi waktu naik kalau enggak pakai maaf bicara Bapak Ibu CD begitu ya, itu kan ketok kira-kira begitu. Makanya Tuhan bilang, jadi ada aturan-aturan. Itulah sebabnya pelayanan kenapa melayani Tuhan juga ada kesopanan-kesopanan lah kira-kira begitu. Nah Bapak Ibu, tapi poin kita adalah biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Nah Bapak Ibu, di Gunung Sinai Tuhan itu memberikan bermacam-macam kemudian bagaimana beribadah kepadanya. Maka Bapak Ibu ketika Tuhan itu memberikan itu, maka yang utama adalah memang jangan ada padamu Allah lain di hadapanku, itu berarti Tuhan itu menjadi sentral. Dan ibadah itu atau penyembahan kepada Allah, worship, itu adalah fondasi dan penggerak seluruh aktivitas peribadahan, kehidupan, dan tujuan eksistensi umatnya. Jadi ketika Tuhan memanggil mereka di Gunung Sinai, Tuhan beri aturan-aturan yang disebut worship itu dimulai berakar pada penyembahan kepada Allah. Penyembahan kepada Allah itulah worship. Sehingga kalau kita bicara worship, Bapak Ibu tidak bicara soal sekedar ibadah 2 jam di gereja ya, kayak orang ceklok begitu, aku sudah ibadah, enggak Bapak Ibu. Totalitas hidup kita itu ibadah. Makanya ketika kita tahu apa arti worship, worship itu akan menggerakkan kita melayani itu seperti apa. Penginjilan, pelayanan lain itu keluar digerakkan oleh worship itu. Nah, maka kalau kita lihat di Gunung Sinai, Tuhan itu memberikan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya, jadi menyembah Tuhan itu seperti apa? Nah, itu dijelasin di sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi masalahnya adalah begini. Ini yang menjadi problem kita ya. Bangsa Israel itu ketika sudah diberitahu semua itu, bagaimana mereka menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan ya. Tetapi memang ada satu poin penting yang disebut di awal ketika Tuhan itu memberikan segalanya. Yaitu manusia selalu membuat tandingan di sisi sesuatu yang di samping Tuhan, kira-kira gitu. Sesuatu yang selalu menjauhkan umat dari penyembahan kepada Tuhan yang disebut dengan berhala. Nah itulah sebabnya Bapak Ibu kalau kita perhatiin apa yang Tuhan katakan tadi ya. Di sana dikatakan begini kepada orang Israel ayat 22 tadi ya, 22. Lalu berfirman Tuhan kepada Musa, karena orang Israel nggak berani lagi langsung bertemu dengan Tuhan. Beginilah kau katakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah menyaksikan bahwa aku berbicara dengan kamu dari langit. Mereka tahu siapa Tuhan. Mereka melihat, mereka mendengar. Dan Tuhan berkata apa? Janganlah kamu membuat di sampingku ala perak, juga ala emas, janganlah kau buat bagimu. Tapi heran loh Bapak Ibu, heran bener. Orang Israel ini luar biasa. Kenapa? Ketika kita membaca di pasal 32, di ayat 1, orang Israel ini kan menanti Musa tuh. Menanti Musa ya. Menanti Musa, tapi Musanya kok gak turun-turun kira-kira begitu ya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa-apa yang telah terjadi dengan dia. Kalau sampai di situ, wah ini memang masalah Bapak Ibu ya. Sementara Musa ketemu Tuhan, sementara Musa mendengar firman Tuhan, orang Israel ini malah hatinya lain ya. Lalu ayat keempat, kalau kita baca sampai ayat 2, ayat 3, kemudian Harun itu menerima ya dari permintaan orang Israel. Lalu diterimanya emas itu dan sebagainya. Emas itu dari tangan mereka dibentuknya
dengan pahat dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari Mesir." Bapak Ibu bayangkan tuh ya, jadi sementara Musa ketemu Tuhan, mereka itu sebetulnya sedang di hadapan Tuhan juga kan begitu toh. Walaupun mungkin agak jauh ya Bapak Ibu karena kan ada batasan untuk dekat Tuhan itu. Tapi hari itu heran ya. Di tengah Musa ketemu Tuhan, di tengah Tuhan memberikan perintah bagaimana beribadah dan sebagainya. Wah, ternyata masalah besar. Jadi kalau Bapak Ibu lihat tadi ya timeline-nya tadi Bapak Ibu, kita akan melihat menjelang 40 hari itu, akhir 40 hari, wah bangsa Israel itu bikin berhala. Jadi aneh ya, udah ketemu Tuhan langsung, dengar suara Tuhan langsung, tapi malah bikin berhala. Nah Bapak Ibu, ini pertanyaannya adalah begini ya, kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Tapi ini bukan persoalan bangsa Israel sebetulnya Bapak, tapi persoalan kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Nah Bapak Ibu, John Calvin berkata begini ya, hati manusia adalah pabrik berhala. Hati manusia secara alami cenderung menciptakan berhala atau hal-hal yang menggantikan Tuhan sebagai fokus utama dan sumber keamanan serta identitas. Berhala ini bukan hanya patung dewa kalau pada zaman Israel begitu. Tapi zaman sekarang kan lain Bapak Ibu ya. Tetapi juga bisa berupa hal-hal yang baik seperti pekerjaan atau keluarga yang kemudian diubah menjadi sumber kepuasan dan nilai yang seharusnya hanya berasal dari Tuhan. Nah, saya kemudian kutip dari Timothy Keller, Bapak Ibu, atau Tim Keller. Dia mengatakan begini, apakah berhala itu? Berhala adalah sesuatu yang lebih penting bagimu daripada Tuhan, sesuatu yang lebih memikat hati dan imajinasimu daripada Tuhan, sesuatu yang kau usahakan untuk memberi kepadamu apa yang hanya Tuhan dapat berikannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika kita kembali lagi kepada orang Israel tadi, coba perhatiin Bapak Ibu ya. Kenapa di pasal 32 kemudian mereka yang sudah mendengar Tuhan secara langsung, dan Musa disuruh nyampaikan, kamu loh ya sudah dengar suaraku langsung katanya begitu. Dan Tuhan berkata jangan buat di sampingku patung perak atau emas dan sebagainya. Tapi orang Israel kok bisa tiba-tiba Musa tidak turun-turun. Kemudian minta Harun ya membuat anak lembu emas. Bapak Ibu perhatiin kalau dipikir-pikir ya. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undur untuk turun dari gunung itu. Maka mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Ada kekhawatiran, ada sesuatu yang mereka itu rasa wah Musa enggak bisa ini. Enggak mau tuntut, enggak turun-turun berarti enggak nuntun nih, kira-kira begitu ya. Mereka mencari rasa aman, mereka mencari rasa tenang, mereka mencari sesuatu yang Tuhan sebetulnya yang bisa lakukan itu untuk mereka begitu ya. Nah, mari coba kita lihat ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sebetulnya yang disebut dengan berhala permukaan atau hal-hal yang ada yang kita hidupi itu sebetulnya ini baik Bapak Ibu. Uang baik enggak Bapak Ibu? Uang perlu ya, baik ya. Lalu kalau kehidupan rumah tangga, Tuhan beri juga seks ya. Lalu pekerjaan, hubungan relasi, hobi, ada perasaan tertentu dan sebagainya, baik. Tetapi Bapak Ibu ini juga bisa menjadi berhala ketika memang sebetulnya dipengaruhi oleh sesuatu yang lebih dalam dari yang di permukaan. Ini kan semua yang baik, makanya semua baik. Tapi semua ini sebetulnya untuk apa sih? Uang untuk apa? Untuk hidup dan sebagainya ya. Nah tapi Bapak Ibu, ini kemudian bisa menjadi berhala ketika kita memang bermasalah di sini. Bermasalah di sini itu maksudnya begini, ketika ini yang kita kejar, kita puaskan. Nah, Bapak Ibu misalnya rasa aman, kepengen kekuasaan, maka orang kan ngomong gini, kalau nggak punya duit kita nggak bisa apa-apa. Kalau nggak punya duit aku nggak berharga, misalnya padahal nggak juga Bapak Ibu ya. Kita orang Kristen menemukan kepuasan kita, menemukan rasa aman kita, menemukan penerimaan kita, menemukan pengakuan kita, status kita di dalam siapa? Di dalam siapa? Kristus bukan? Bapak Ibu, uang tidak menambahkan nilai apapun dalam hidup kita ya sebetulnya begitu. Karena uang ini alat untuk bagaimana kita menjalani hidup.
Nah, lalu apa hubungannya ini semua dengan berhala dalam ibadah? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, karena yang perlu diperhatikan adalah sikap hati kita sebetulnya. Ketika kita sedang beribadah, hati kita ini sedang menikmati apa? Apa yang kita gumulkan? Apa yang ketika kita datang beribadah, walaupun kita nyanyinya lagu rohani, musiknya musik rohani dan sebagainya, waktu kita datang, hati kita ini kayak apa, Bapak Ibu? Ada orang kadang datang itu bukan datang cari Tuhan. Cari kayak lihat konser, begitu healing, Bapak Ibu ya. Jadi yang dikejar itu nanti adalah suasana. Hatinya itu kalau pas nyanyinya tidak tepat, kurang apa, hatinya tidak nyaman. Satu kali saya ketemu pemain bass di sebuah gereja, Bapak Ibu. Kenapa saya ketemu dia? Saya melayani emaknya yang meninggal. Ketika saya berbicara khotbah, selesai khotbah, karena berbicara tentang ateis dan teis, Bapak Ibu ya. Dan dia anak masih muda begitu, lalu tiba-tiba ngobrol. Lalu dia cerita, saya ini Pak, pemain musik Pak, pemain bass. Terus waktu dia dengar khotbah tadi, dia itu tergoda. Tergoda apa? Dia mulai merasa gini, iya kadang-kadang kita ini ya Pak ya, melakukan pelayanan, kita mengukur kehadiran Tuhan itu dengan suasana. Jadi kalau suasananya enak, main musiknya bagus, kita berkata hadirat Tuhan ada. Kalau musiknya elek, hadirat Tuhan tidak ada. Sebetulnya Tuhannya itu yang mana sih? Jadi suasana itu atau apa begitu. Jadi dia bergumul ya. Jadi waktu dia main bassnya bagus, wah dipuji-puji ini ya, merasakan hadirat Tuhan katanya. Tapi ketika mainnya kurang dikit gitu ya, dia merasakan sesuatu yang rasanya gini, ini nggak ada hadirat Tuhan, nggak hadir, Tuhan nggak hadir kira-kira gitu. Jadi hadir dan tidak hadirnya Tuhan ditentukan oleh perasaan nyaman kita, senang apa enggak. Nah, makanya apa yang sedang kita cari di tengah ibadah kita. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita perlu mengumpulkan ini sih ya. Jadi siapakah yang kau rindu dan senangi dalam ibadah? Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, apakah hati kita ini sungguh klik dengan Tuhan? Atau kita ini masih nyari-nyari? Kok ironku ndak nongol ya? Dulu saya pernah punya teman begitu Bapak Ibu. Dia pemain musik, main keyboard. Kalau pemain musik kan duduk di panggung, mainnya di panggung toh. Jadi dia ceweknya selalu akan duduk di depan. Nah satu kali ketahuan Bapak Ibu ya, dia main tuh ngaco, itu ketika ceweknya nggak ada, ternyata dengar-dengar lagi berantem. Jadi ketika cewek nggak ada, dia tuh main kayak hatinya tuh ya itu. Kadang-kadang ya susah ya, makanya saya bilang gini, orang datang ke ibadah kepada Tuhan harusnya menikmati dia, memuliakan dia. Termasuk para pelayan harusnya. Ketika mereka betul fokus kepada Tuhan, dia tahu apa yang dia kerjakan. Dan untuk siapa dia melayani itu dan sebagainya. Nah, di manakah letak kepuasan dalam ibadah kita, Bapak Ibu? Nah, kadang-kadang kan kita ini puas dengan yang lain ya. Kita sebetulnya Tuhanlah yang melayakkan kita, Kristus yang melayakkan kita datang kepada Bapa di dalam kekuatan Roh Kudus. Tapi kadang-kadang Allah Tritunggal ini kita lupain. Kita terjebak dengan suasana, terjebak dengan ini dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu, apakah yang menarik hati dan membuatmu ingin kembali beribadah? Perjumpaan dengan Tuhan itu, rindu dekat dengan Tuhan, atau ada sesuatu yang lain? Bapak Ibu, makanya kadang-kadang memang kita perlu menguji diri ya. Orang-orang China waktu terjadi penganiayaan kekristenan ketika mulai booming Bapak Ibu ya. Mereka kalau dianiaya mereka harus beribadah di bawah tanah ya. Ketika mereka beribadah tidak ada rame-rame memang. Tapi hati mereka rindukan Tuhan. Tidak ada musik yang memanipulasi emosi, mereka nangis. Kalau kita ini kadang-kadang nunggu musiknya sampai baru kita nangis. Jadi repot memang Bapak Ibu ya, harus hati-hati ya. Jadi mereka itu nangis betul bukan karena ada musiknya yang enggak. Karena kita juga enggak karena musiknya. Memang kita ini lemah Bapak Ibu ya, kita lemah. Itulah sebabnya kita perlu bergumul baik-baik. Nah, apakah yang membuatmu ingin memberi yang terbaik dalam ibadah? Apa itu? Apakah gara-gara pujian, misalkan kalau dipuji, Pak Eben suaramu bagus loh Pak Eben, semangat kurnya semangat misalnya. Giliran besok diomongin, Pak Eben suaranya kok sekarang berubah elek. Kamu gak ngerti toh, ya sudah, tak tunjukkan ya. Jadi pelayanan akhirnya digerakkan oleh motivasi pengakuan, bukan Tuhan. Nah Bapak Ibu kadang-kadang kita ini bisa terjebak pada penyembahan
berhala yang disebut berhala akar itu. Makanya kita harus selalu ingat di dalam Kristus, di dalam pertolongan Roh Kudus, kita bisa datang kepada Bapa. Ya. Nah, siapa yang kau puaskan dan sukakan dalam ibadahmu? Nah, Bapak Ibu ini juga para pemain musik kadang kepengen unjuk gigi. Jadi musiknya main, misalkan begitu ya, lalu dapat pujian. Jadi rasa pengakuan, rasa aman, rasa apa. Dan kalau ada apa-apa rasanya enggak. Tapi kalau seseorang tahu nilai hidupnya, segalanya di dalam Kristus. Dan Kristus enough for me. Bapak Ibu kita enggak bingung dengan beginian. Orang enggak puji, orang enggak apa. Kita main musik dengan baik, kita melayani dengan baik, kita datang memuliakan Tuhan dengan segenap hati kita. Karena kita fokusnya siapa? Tuhan. Nah Bapak Ibu orang Israel gagal memang ya. Karena mereka cari kenyamanan, cari keamanan yang menuntun mereka di luar Tuhan ya. Sehingga itulah sebabnya mereka membentuk. Jadi kalau kita perhatiin ketika Musa tidak turun mereka merasa, waduh kita ini perlu penuntun. Kira-kira begitu ya. Kita perlu nganu gini-gini dan sebagainya. Bikin bikin ilah dari nganu yuk katanya begitu. Nah kemudian terjadilah memang seperti ini. Padahal Tuhan sudah ngomong, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Nah Bapak Ibu sekali lagi perhatiin sikap hati kita ketika kita beribadah. Siapa yang kita sukai, siapa yang kita senangkan, siapa yang kita muliakan, di mana kita letak puas di tengah-tengah ibadah kita. Nah Bapak Ibu, mari kita di bulan ibadah ini kita belajar untuk menghayati Tuhan, menikmati Dia, memuliakan Dia selama-lamanya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, setiap kali kami memenuhi panggilan beribadah kepadamu, setiap kali kami gagal menikmati Engkau, karena kami mencari keamanan, rasa nyaman, pengakuan dan sebagainya, atau puas itu kami ukur dengan perasaan yang dipengaruhi oleh sesuatu. Tuhan tolong kami, biarlah ketika kami datang kepadamu, kami akan selalu ingat. Kami layak, kami mampu bisa, karena karya Kristus yang sudah mati bagi kami di atas kayu salib, mendamaikan kami dengan Bapa. Dan Roh Kudus yang memberi kami kekuatan, semangat, kemampuan, untuk kami menyembah Engkau, memuliakan Engkau. Tapi hati kami ini seringkali serong ya Tuhan. Kami tidak menemukan kepuasan di dalam-Mu. Itulah sebabnya kami selalu merasa sesuatu yang tidak nyaman. Karena kepuasan kami tidak bisa digantikan, diberikan dengan yang lain kecuali Engkau yang hadir. Menyapa kami, menolong kami. Tuhan tolong kami di tengah setiap ibadah. Biarlah hati kami menemukan kepuasan di dalam-Mu, bukan yang lain. Biarlah hati kami menemukan rasa tenang di dalam-Mu dan bukan yang lain. Tuhan, kami seringkali mudah termanipulasi. Dan tolong hati kami ya Tuhan, hati yang waspada terhadap setiap berhala yang kami ciptakan sendiri. Yang kami pikir itu Tuhan, tapi bukan. Tuhan tolong kami, jagai hati kami, dan kami selalu ingat akan karya Kristus dan pekerjaan Roh Kudus yang menolong kami di tengah-tengah ibadah yang ada. Berkati kami umat-Mu ya Tuhan, tolonglah kami. Kami berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.